Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang merasa semua kegagalan dalam hidupnya merupakan kesalahan dari kedua orang tuanya. Akibatnya, seluruh dendam dan kebencian yang telah dipendamnya hampir seumur hidupnya, lelaki itu pun dengan tega menghabisi kedua orang tuanya. Gilanya bukan hanya mengeksekusi saja. Lelaki itu juga menghaluskan bagian-bagian dari orang tuanya, lalu diolahnya menjadi daging panggang dan kemudian disimpan dalam sebuah kotak makan. Jadi, begini kisahnya. Henry Chow Hoi Leung, atau yang lebih akrab disapa dengan nama Henry. Ia merupakan seorang laki-laki berusia 29 tahun asal Hong Kong yang lahir pada tanggal 7 Juni 1983. Henry ini merupakan putra bungsu dari ayahnya yang bernama Glory Chang Wing Ki yang berusia 65 tahun dan ibunya yang bernama Mun Si Yut Yi yang berusia 63 tahun. Selain itu, Henry juga memiliki seorang kakak yang bernama Chow Hoi Ying atau yang lebih akrab dipanggil Hoi Ying. Dari yang diketahui, orang tua Henry dan Hoi Ying merupakan seorang pengusaha properti yang sudah memulai bisnisnya di tahun 1980-an dan memutuskan untuk pensiun di tahun 2013. Sebagai seorang pensiunan pengusaha properti, Glory dan Mun pun berhasil memberikan kehidupan yang layak bagi kedua putranya itu. Namun, materi saja rupanya tak cukup untuk membuat Henry hidup dengan bahagia. Sejak kecil, Henry telah merasa tertekan karena orang tuanya selalu memaksanya dan juga kakaknya untuk selalu menjadi yang terbaik, baik dalam bidang akademis maupun di dalam bidang non-akademis. Bahkan ibunya pernah memaksa Henry untuk mengikuti les piano, padahal dia tidak pernah suka bermain piano. Sebenarnya tujuan orang tuanya itu sangatlah baik, yaitu untuk memaksimalkan potensi Henry dan juga membuka peluang keberhasilannya di masa depan. Namun, alih-alih memaksimalkan potensi Henry, sikap otoriter dari kedua orang tuanya itu malah membuat Henry tumbuh menjadi seseorang yang tidak memiliki banyak teman karena ia sangat sulit bersosialisasi. Bahkan, menurut beberapa teman di sekolahnya, Henry seringkali terlihat bersikap aneh karena ia seperti memiliki dunianya sendiri. Tak hanya itu, di masa remajanya, Henry juga mulai terlibat beberapa konflik dengan orang lain. Dan di tahun terakhir sekolah menengahnya, kemampuan akademik Henry juga mengalami penurunan drastis hingga pemuda itu pun mengalami kegagalan di ujian sertifikat pendidikan Hong Kong. Padahal, sertifikat itu sangat penting baginya karena nilainya sama seperti ijazah jika di Indonesia. Kegagalannya itu tentu saja berhasil membuat kedua orang tuanya merasa sangat marah kepadanya. Dalam beberapa waktu, suasana rumah terasa sangat panas dan penuh ketegangan. Namun, bukannya mengintrospeksi dirinya, Henry malah diam-diam menyalahkan kedua orang tuanya dan mengumpulkan kebencian kepada mereka di dalam hatinya. Mencoba beranjak dari kegagalan putra bungsunya, kedua orang tua Henry pun akhirnya berusaha berhenti memarahi pemuda itu dan lebih memilih cara lain untuk menyelamatkan masa depan Henry. Setelah lama berdiskusi, orang tua Henry pun akhirnya memutuskan untuk mengirim Henry ke Australia dengan memasukkannya ke sebuah kampus yang bernama Australian National University dengan mengambil jurusan ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria ini terlihat menjanjikan karena di dalamnya Henry akan mempelajari tentang cara mengkombinasikan ilmu matematika, statistika, ekonomi, akuntansi, dan manajemen risiko dengan tujuan pengelolaan risiko yang dapat terjadi di masa depan. Dan karena tak memiliki pilihan lain, Henry pun akhirnya setuju untuk terbang dari Hong Kong ke Australia untuk belajar ilmu aktuaria di sana. Mirisnya, ketika Henry ingin memulai kehidupan baru di Australia, lelaki itu malah mengalami perundungan dan diskriminasi yang cukup hebat dari sekelompok mahasiswa dari ras lain. Henry yang tak kuat menghadapi segala hal itu, ia pun akhirnya keluar dari kampusnya pada tahun ketiga dan berbohong kepada orang tuanya bahwa ia telah lulus dari sana. Di tahun 2003, Henry yang telah menginjak usia 20 tahun
akhirnya kembali pulang ke Hong Kong dan mulai mencari pekerjaan di sana. Namun, mencari pekerjaan dengan kondisinya yang tidak lulus sarjana dan juga tidak memiliki sertifikat pendidikan Hong Kong, tentu saja bukanlah hal yang mudah baginya. Setelah lama mencari pekerjaan, Henry pun akhirnya berhasil mendapatkan sebuah pekerjaan, tetapi itu pun tak bertahan lama, karena beberapa minggu kemudian, lelaki itu langsung dipecat karena kinerjanya dinilai buruk. Setelah itu, Henry sempat menganggur lama, tetapi ia dapat menemukan pekerjaan lagi. Ia bekerja sebagai reporter real estate di sebuah media surat kabar. Namun, di sana pun Henry akhirnya dipecat lagi karena sebuah kesalahan yang tak bisa ditoleransi. Adapun kehidupan pribadinya juga tak kalah kacau dari karirnya. Diketahui Henry memiliki banyak kekasih, tetapi tak ada satupun yang bertahan lama dengannya karena berbagai masalah yang sering ia perbuat. Tak hanya itu, Henry juga sempat mencoba berinvestasi, tetapi malah mengalami kerugian besar di tahun 2012. Pernah suatu ketika, orang tuanya sempat membantu kondisi finansialnya. Namun, dengan tidak tahu dirinya, Henry malah meminta mereka untuk menjual rumah dan membagikan hasilnya kepadanya dan juga kakaknya. Mendengar itu, orang tuanya tentu saja tak setuju dan malah memarahi Henry. Selain itu, kehidupan sosialnya juga tak kalah menyedihkan. Henry masih saja menjadi seseorang yang penyendiri dan tak mudah bergaul dengan orang lain. Namun, entah kenapa di tahun 2007, dia berhasil menemukan seorang teman dari internet yang kemudian menjadi sahabat dekatnya. Sahabatnya itu bernama Angus Si Chun Kei, seorang pria keturunan campuran Macau Hong Kong yang usianya lebih tua dari Henry. Kehidupan Angus ternyata tak kalah kacaunya dengan Henry, karena di tahun 2010, Angus pernah berkali-kali mencoba mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara, mulai dengan meminum obat tikus hingga menelan sebuah merkuri, hanya karena ia merasa patah hati setelah ditipu oleh seorang wanita yang membuatnya terbang jauh-jauh dari Hong Kong menuju Selandia Baru. Untung saja, saat itu hidupnya berhasil diselamatkan oleh saudara wanitanya. Namun, meskipun bisa bertahan hidup, percobaan mengakhiri diri sendiri yang dilakukannya itu telah membuat otaknya menjadi rusak secara permanen. Sehingga daya tangkapnya menjadi lambat dan ingatannya pun semakin memburuk. Berbagai masalah pada otak Angus itu pun akhirnya berpengaruh besar pada dinamika hubungannya dengan Henry. Meskipun usianya lebih tua dari Henry, tetapi dalam hubungan pertemanan mereka, Henry lah yang lebih banyak memegang kendali. Singkat cerita, suatu hari pada bulan September di tahun 2012, setelah krisis finansial dan berbagai masalah hidup yang telah dialami Henry, ia pun akhirnya merasa mulai putus asa. Untuk itu, kepada Angus, Henry pun berkata kira-kira seperti ini. "Bro, kayaknya aku mau meninggal aja deh. Udah gak tahu lagi aku, buat apa aku hidup di dunia ini. Semuanya udah kacau banget, tapi aku mau meninggal dengan cara yang keren. Rencananya, nanti aku mau lompat dari gedung yang tinggi sambil pakai tuxedo dan juga sambil memegang wine. Keren gak? Kayak toko-toko di film-film gitu." Mendengar ucapan aneh dari Henry, seketika Angus pun langsung panik. Lelaki itu berusaha mencegah Henry untuk tidak menjalankan rencananya itu dengan berkata kira-kira seperti ini. "Janganlah Hen, kamu ini kan masih muda, hidup kamu masih panjang. Jangan impulsif kayak gitulah, pasti semuanya ada jalan keluarnya kok." Kemudian setelah Angus berkata seperti itu, Henry pun tiba-tiba berpikir bahwa keputusannya saat ini bukanlah hanya karena kesialannya semata, tetapi juga karena ulah ayah dan ibunya. Dengan begitu, Henry pun bertekad untuk memulai kehidupan baru dengan menyingkirkan orang-orang yang menjadi penyebab utama dalam segala kegagalan dan kekacauan di hidupnya, yang tidak lain adalah orang tuanya sendiri. Namun, untuk bisa melakukan aksinya itu, Henry juga membutuhkan seorang partner. Untuk itu, ia pun meminta Angus untuk membantunya menghabisi Moon beserta Glory. Dan gilanya, Angus pun langsung menyetujuinya. Setelah percakapan itu, Henry dan Angus pun mulai menyusun rencana pengeksekusian. Semua hal mulai dari alat, tempat tinggal, hingga apa yang akan mereka lakukan setelah melakukan pengeksekusian nanti, mereka juga sudah pikirkan dengan sangat matang.
Bahkan saking detailnya, mereka sampai membutuhkan waktu hingga 6 bulan untuk menyempurnakan rencana tersebut, termasuk menyiapkan segala perlengkapan mulai dari berbagai alat, box styrofoam, hingga 2 kulkas untuk nantinya akan mereka gunakan menyimpan jasad. Setelah persiapan panjang itu, Maret 2013 adalah waktu yang akhirnya mereka pilih untuk menjalankan segala rencananya. Awalnya, Henry memancing ayah dan ibunya untuk pergi ke apartemen Angus yang terletak di wilayah Kok Cheng, Tai Kok Sui, Hong Kong. Saat itu ia beralasan bahwa dirinya baru saja membeli sebuah apartemen dan membutuhkan kedua orang tuanya untuk membantu merapikan dan menata apartemennya nanti. Mendengar hal itu dari Henry, Glory dan Moon pun tanpa banyak bertanya lagi langsung menyetujuinya. Kala itu, mereka berdua malah merasa senang karena putranya sudah berhasil membeli sebuah properti dengan uangnya sendiri. Setelah kedua orang tuanya setuju untuk datang ke apartemen barunya, Henry pun langsung memboyong mereka untuk berangkat ke sana. Saat sampai di parkiran apartemen, kedua orang tua Henry masih belum menaruh rasa curiga sama sekali. Hati mereka masih membuncah karena melihat Henry yang biasanya hanya bisa berulah, kini bisa menunjukkan sesuatu kepada mereka. Tak lama kemudian sampailah mereka ke unit apartemen yang dimaksud, dan Henry pun langsung mempersilahkan ayah dan ibunya untuk masuk, diikuti dengan dirinya yang kemudian langsung mengunci pintu. Kala itu, kondisi ruangan di apartemen itu masih sangat gelap, dan tepat begitu pintu apartemen terkunci, Angus yang terlebih dahulu ada di dalam apartemen tiba-tiba saja datang entah dari mana. Dan di saat bersamaan, Henry langsung mengepung serta menyergap Glory dan Moon dari arah belakang. Saat itu, Angus menahan ibu Henry, yaitu Moon. Ia kemudian menutup mulut dan hidungnya dari belakang. Dan setelah itu, tanpa banyak bicara lagi, Angus seketika langsung menyangga lehernya hingga cairan merah milik Moon mengalir dengan deras. Seketika Moon pun langsung meninggal dunia tanpa bisa membela diri. Di samping Angus mengeksekusi Moon, Henry pun melaksanakan bagiannya dengan berhadapan dengan Glory, yaitu ayahnya sendiri. Berbeda dari Moon, Glory sempat melawan diri hingga Henry dan Glory pun terlibat pertarungan sengit di lantai apartemen itu. Meskipun begitu, bagaimanapun usia tak bisa berbohong. Tenaga Henry jelas jauh lebih besar dari Glory. Pada akhirnya, Henry pun berhasil mengunci Glory dengan duduk di atas tubuhnya. Lalu kemudian, dengan emosi yang menggebu-gebu, Henry pun langsung mengayunkan senjatanya ke arah leher Glory. Dan seketika menjanggal Glory hingga Glory pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah ayah dan ibunya berhasil ditumbangkan, Henry pun menyadari bahwa dirinya ternyata terluka parah di bagian kaki, dan salah satu jari tangannya pun tergores pisau karena sempat bertarung dengan Glory. Untuk itu, sebelum membereskan jasad ayah dan ibunya, Henry pun terlebih dahulu membersihkan diri dan meminta izin kepada Angus untuk pergi ke rumah sakit menjahit lukanya. Setelah selesai membersihkan lukanya, Henry pun langsung bergegas kembali ke apartemen Angus. Kala itu Angus ternyata sudah memisah-misahkan Glory dan Moon menjadi beberapa bagian. Ia juga telah memberikan bumbu kepada jasad itu, serta menyimpannya di beberapa wadah. Sementara itu bagian tulang dan jeroan yang tidak bisa diproses telah dipisahkan dalam sebuah plastik untuk dibuang. Adapun bagian terbesar, yaitu kepala, telah diamankan ke dalam kulkas yang telah mereka siapkan. Awalnya, begitu Henry datang, Angus menyarankan untuk menyembunyikan bagian-bagian itu dengan mengecornya menggunakan semen. Namun ternyata Henry memiliki ide yang lebih mudah sekaligus lebih gila, yakni memasaknya menjadi char siu atau sejenis olahan daging panggang khas Cina. Kemudian, setelah matang, daging-daging itu pun diletakkan di sebuah kotak makan dan akan secara rutin dihangatkan dengan menggunakan microwave sebelum nantinya mereka buang. Adapun kantong berisi sisa-sisa tulang dan organ mereka campurkan dengan pasir dan dibuang ke laut karena sudah mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Setelah menyelesaikan semua aksi kejinya itu, Henry pun pulang ke rumahnya tanpa rasa bersalah. Kala itu, kakaknya sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Karena ketika Henry mengajak orang tuanya ke apartemen Angus, Ho Ying sedang bekerja dan tidak berada di rumah. Setelah menyadari bahwa orang tuanya tidak pulang ke rumah semalaman, keesokan harinya tepat pada tanggal 7 Maret 2013, Ho Ying pun bertanya kepada Henry kemana ayah dan ibunya pergi. Dan ketika itu, Henry menjawab kira-kira begini. Tadi siang sih mereka bilang mau ke Cina, tapi nggak tahu deh habis itu kemana lagi. Khawatir akan keberadaan ayah dan ibunya, Ho Ying pun mencoba menghubungi mereka berulang kali. Namun, tak juga ada balasan dari keduanya. Ho Ying tak menyerah begitu saja. Ia juga mencoba menghubungi beberapa teman orang tuanya yang ia kenal. Tetapi semuanya kompak berkata tak mengetahui apapun mengenai kemana suami istri itu pergi. Mendapatkan jawaban begitu, berbagai pikiran buruk pun mulai menguasai Ho Ying. Lelaki itu pun langsung mengajak Henry pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan kedua orang tuanya. Dan Henry pun menurutinya sambil bersikap seolah-olah dirinya tak mengetahui apapun. 5 hari setelah melaporkan kehilangan orang tua mereka, tepatnya pada tanggal 12 Maret 2013, polisi pun akhirnya menghubungi Henry dan Ho Ying untuk mengkonfirmasi bahwa mereka tidak menemukan catatan keberangkatan Moon dan Glory yang menunjukkan bahwa mereka keluar dari Hong Kong. Untuk itu, Henry dan Ho Ying pun mengambil tindakan lanjutan dengan menghubungi Apple Daily, salah satu koran besar yang ada di Hong Kong. Di sana, mereka memberitakan kehilangan orang tua mereka. Tak hanya itu, keesokan harinya yakni pada tanggal 13 Maret 2013, Henry juga mengunggah sebuah postingan di platform sosial Facebooknya dengan mengampilkan foto Glory dan Moon beserta caption yang berbunyi, "Ayah dan ibu saya sudah hilang selama beberapa hari. Jika ada yang pernah melihat mereka, bisa langsung hubungi saya atau kakak saya." Kemudian, di hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2013, Henry dan Ho Ying pun dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Gilanya, selama proses interogasi itu bukannya merasa tertekan, Henry malah terpikir untuk mengakui semua kejahatannya kepada polisi. Dan sebelum mengakuinya, diam-diam Henry terlebih dahulu mengumumkannya kepada teman-teman online-nya di suatu grup yang terdapat di aplikasi WhatsApp-nya. Di sana, ia mengatakan bahwa sebenarnya dia telah mengeksekusi orang tuanya sendiri dan sebentar lagi dia akan mengakui segala perbuatannya itu kepada pihak kepolisian. Tak tanggung-tanggung, Henry juga menceritakan semua detail kejahatan yang telah dilakukannya bersama Angus kepada teman-teman online-nya di grup WhatsApp tersebut. Dan bahkan dalam grup itu Angus juga berkata kira-kira seperti ini. "Sebenarnya dari awal aku udah mau nyerahin diri sih, tapi aku sengaja bikin skenario kayak mereka hilang begitu aja. Karena aku pengen ngucapin selamat tinggal yang proper dulu kepada kalian." Tak hanya itu, setelah pulang dari kantor polisi, Henry juga mengajak salah satu temannya di grup itu untuk bertemu di sebuah tempat dengan tujuan mengkonfirmasi bahwa apa yang telah disampaikannya itu adalah sebuah kebenaran dan bukanlah hanya sekedar lelucon saja. Setelah itu, Henry pun pulang ke rumahnya, kemudian ia membersihkan diri dan lalu bersiap untuk tidur dengan nyenyak sambil berencana akan menyerahkan diri keesokan harinya. Namun, sebelum Henry sempat menyerahkan dirinya sendiri, keesokan harinya tepatnya pada tanggal 15 Mei 2013, polisi ternyata telah terlebih dahulu tiba di rumah Henry untuk menangkapnya karena ternyata salah satu anggota di grup WhatsApp sebelumnya telah melaporkannya terlebih dahulu ke pihak kepolisian. Bahkan, tak hanya menyergap Henry, polisi pun juga entah bagaimana menemukan Angus di rumah keluarganya dan menangkapnya di waktu yang bersamaan. Setelah ditahan, Henry pun langsung mengakui segala perbuatannya secara terang-terangan ke kantor polisi. Bahkan, ia juga menjelaskan bahwa motifnya melakukan semuanya itu adalah karena dendam yang telah terpendam selama bertahun-tahun kepada ayah dan ibunya. Saat itu, Henry bahkan mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa ayahnya adalah seorang pria yang sombong yang tak pernah memberikan kedamaian di dalam rumahnya, sementara ibunya adalah orang yang selalu ingin mengendalikan hidupnya. Untuk itu, Henry merasa jika keduanya telah meninggal dunia, maka dirinya pun akan terlahir kembali.
Setelah mendapatkan pengakuan itu dari Henry, polisi pun langsung menetapkannya dan juga Angus sebagai tersangka dengan dakwaan pengeksekusian terhadap Glory dan juga Moon. Beberapa saat berita mengenai Henry yang ternyata dalang utama dari hilangnya Glory dan Moon langsung menyebar ke seluruh negeri dan berhasil mengundang kemarahan dari para masyarakat yang sebelumnya telah menaruh simpati kepada Henry ketika dirinya sedang berpura-pura mencari ayah dan ibunya. Penyelidikan pun juga segera dilaksanakan. Kepolisian mulai membentuk tim penyidik dan mengunjungi langsung apartemen Angus yang merupakan TKP pengeksekusian Glory dan juga Moon. Saat mereka mulai memasuki apartemen Angus, bau tidak sedap pun langsung menyengat ke hidung para penyidik. Dan kemudian apa yang mereka temukan selanjutnya sangatlah mengerikan, di mana kepala Glory dan Moon mereka temukan di masing-masing dari 2 kulkas yang terdapat di dalam apartemen. Selain itu juga terdapat alat yang mereka gunakan untuk melakukan pengeksekusian ditemukan di sebuah ember. Lalu apa yang mereka temukan di microwave pun tak kalah mengejutkan, di mana di sana terdapat beberapa kotak makanan berisi char siu yang diidentifikasi merupakan DNA manusia. Penemuan itu benar-benar di luar nalar. Mereka langsung memberikan gambaran sebengis apa perbuatan Henry dan Angus kepada Moon dan juga Glory. Bahkan beberapa penyidik mengaku trauma melihat daging dan mereka tak mau lagi memakannya selama beberapa waktu. Setelah penyelidikan dan bukti-bukti pun sudah dikumpulkan, sidang pertama atas kasus Henry pun dilakukan sekitar 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan sistem penjurian. Mulanya, juri yang ditetapkan oleh pengadilan adalah 7 orang, dan kemudian berkurang menjadi 6 orang pada minggu pertama persidangan. Lalu, tak lama setelahnya 1 orang lainnya juga mengundurkan diri karena mengalami tekanan psikologis yang cukup mendalam. Akhirnya, karena jumlah juri yang terus berkurang, pada tanggal 13 Agustus 2014, Wakil Hakim Pengadilan Tinggi yang bernama Michael Stuart Moore, ia mengumumkan bahwa kasus tersebut harus dimulai kembali dengan juri baru yang berjumlah 9 orang. Kemudian, sidang pun berlanjut pada Februari 2015, di mana saat itu pengacara pembela Henry memanggil seorang psikiater bernama Chung Ka-fai untuk mengikuti pengadilan. Dan saat itu, psikiater itu mendiagnosis Henry dengan berbagai masalah psikologis seperti bipolar dan gangguan obsesi kompulsif. Sementara itu, konsultan dari Siulam Psychiatric Center yang bernama Louis Singheng, ia juga melakukan tes IQ untuk Angus dan Henry, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa Henry memiliki IQ yang lebih tinggi yaitu sekitar 126, sementara IQ Angus hanya mencapai 86 saja. Untuk itu, Louis pun menyimpulkan bahwa bisa saja Henry telah memanipulasi Angus dalam segala kejahatan itu. Kemudian, setelah menempuh persidangan panjang, Henry pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Angus hanya ditahan selama 2 tahun dan segera dibebaskan setelahnya karena dianggap tak memiliki kemampuan untuk menentukan tindakannya sendiri.